Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kali ini akan disampaikan di dalamnya pembahasan pelajaran kedua dari buku Fathus Salam Muslim Indonesia Lancar Bahasa Arab. Langsung saja kita simak pembahasan pelajaran kedua. Ad-Darsus Tsani. Materi pertama ialah isim isyarah lil mudzakkar mufrad. Isim isyarah atau kata tunjuk. Lil mudzakkar mufrad, lil artinya untuk, mudzakkar laki-laki, mufrad artinya tunggal. Isim isyarah atau kata tunjuk adalah isim ma'rifah yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda. Isim ma'rifah yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda. Isim isyarah lil mudzakkar mufrad berarti kata tunjuk untuk benda yang digolongkan ke dalam jenis laki-laki dan jumlah benda yang ditunjuk hanya satu atau mufrad. Kita lihat di sini ada tabel ismul isyarah atau kata tunjuk. Lil qaribi, untuk benda yang dekat, kata tunjuk untuk benda yang dekat. Qarib artinya dekat. Qarib artinya dekat. Kata tunjuknya adalah hadza, artinya ini. Hadza artinya ini. Sedangkan untuk kata tunjuk benda yang jauh atau lil ba'idi, ba'id artinya jauh, ialah dzalika. Dzalika, dzalika artinya itu. Hadza ini, dzalika itu. Contoh, hadza jidarun, ini dinding. Dzalika bilatun, lantai. Semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya materi kedua, adawatul istifham. Adawatul istifham secara bahasa berarti perangkat atau alat tanya. Pengertiannya, adawatul istifham adalah perangkat atau alat-alat yang digunakan untuk meminta keterangan tentang suatu hal. Di antara adawatul istifham adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ma, artinya apa. Kemudian hal atau a, artinya apakah. Selanjutnya ada madza, artinya apa yang. Kata tanya ini madza digunakan bersama fi'il atau kata kerja.
bersama fi'il atau kata kerja. Insyaallah pelajaran fi'il akan dipelajari pada pelajaran yang akan datang. Kemudian man artinya siapa, aina di mana, mata atau ayyana artinya kapan, kaifa atau anna artinya bagaimana, kam artinya berapa, ayyun artinya yang mana. Contoh, ma hadza apa ini, hadza baitun ini rumah, ahadza kuflun apakah ini gembok, na'am hadza kuflun ini gembok, ya ini gembok. Adzalika qalamun apakah itu pulpen, la dzalika miftahun tidak itu adalah kunci. Nah, pada contoh kedua kalimat tanya yang berikut ini, apabila yang ditanyakan benar, maka jawabannya diawali dengan kata na'am. Seperti contoh yang berikut ini. Jadi jika pertanyaannya benar, maka jawaban didahului dengan kata na'am. Dan apabila pertanyaannya salah, maka jawaban didahului dengan kata la atau tidak dan disertai dengan pembenarannya. Misalkan adzalika qalamun apakah itu pulpen? Jika bukan pulpen, maka dijawab la tidak dan disertai pembenarannya. Pembenarannya ialah dzalika miftahun itu adalah kunci. Naam. Kemudian contoh selanjutnya adalah man dzalika siapa itu? Dzalika talibun itu seorang pelajar. Materi selanjutnya ialah huruf ataf. Huruf ataf adalah huruf yang menghubungkan dua kata atau dua kalimat tanpa merubah harokat akhirnya. Ini pengertian dari huruf ataf. Huruf ataf yang pertama adalah wa, artinya dan. Kemudian ada fa yang bermakna maka. Kemudian thumma atau kemudian, au artinya atau, dan am artinya atau juga dalam kurung untuk pertanyaan. Jadi au yang pertama, au ini digunakan pada kalimat biasa. Sedangkan atau yang kedua, am digunakan pada kalimat tanya. Ini perbedaan penggunaannya. Contoh, hadza kitabun wa dzalika qalamun. Ini buku dan itu pulpen. Kitabun dzalika am daftarun. Apakah itu sebuah kitab atau buku tulis? Nah, di sini ada catatan. Pertanyaan kalimat tanya ini menggunakan am, bukan au. Ada catatan. Dua hal yang ditanyakan masing-masing didahului oleh a dan am.
sehingga menjadi salah jika dikatakan hadzalika kitabun am daftarun. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kitabun dan daftarun. Kitabun dan daftarun. Nah, setelah a ini harusnya kitabun, bukan zalika. Yang benar pada kalimat yang telah disebutkan di atas. Kitabun zalika am daftarun. Contoh lainnya yang salah adalah ahadza maktabun am kursiyun. Nah, di sini yang ditanyakan adalah maktabun dan kursi. Lah, hadza ini datang setelah a sehingga kurang tepat. Yang benar yaitu maktabun hadza am kursiyun. Maktabun hadza am kursiyun. Nah, walaupun di sini secara penulisan kitabun didahulukan daripada zalika, namun dalam hal ketika diterjemahkan kata itu tetap didahulukan. Kata itu tetap didahulukan. Jadi kalau menerjemahkan bentuk kalimat yang seperti ini, bukan apakah buku itu atau buku tulis, maksudnya apakah kitab itu atau buku tulis, akan tetapi tetap diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apakah itu kitab atau buku tulis. Demikian juga dengan contoh yang telah disebutkan dalam catatan kaki, maktabun hadza am kursiyun, maka jika diterjemahkan jadi apakah ini, nah hadza tetap didahulukan, makna hadza tetap didahulukan yaitu ini. Apakah ini meja atau kursi? Naam, semoga bisa difahami. Materi selanjutnya, materi keempat, yaitu isim sifat. Isim sifat adalah isim yang mengandung pengertian sifat. Ya, isim sifat adalah isim yang mengandung pengertian sifat. Seperti qadimun, lama. Lawannya adalah jadidun, baru. Kemudian ba'idun, jauh. Lawannya qaribun, dekat. Tawilun, panjang. Lawannya qasirun, pendek. Contoh penggunaan dalam kalimat: al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku tersebut baru dan pulpen tersebut lama. Ada catatan. Kata dalam kurung yaitu tersebut, TSB, digunakan hanya sebagai pendekatan saja untuk menunjukkan bahwa isim yang dimaksud adalah isim ma'rifah, yaitu isim yang didahului dengan alif lam. Bisa juga diganti dengan kata lainnya. Misalnya buku ini. Ininya tetap dalam kurung, atau buku itu. Itunya tetap dalam kurung. Hanya untuk menunjukkan bahwa Alkitab di sini atau buku di sini adalah isim ma'rifah, yaitu dengan didahului alif lam. Contoh selanjutnya adalah al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah tersebut dekat dan masjid tersebut jauh. Al-waladu qasirun war rajulu tawilun. Anak tersebut pendek dan laki-laki tersebut tinggi.
Al-waladu artinya anak laki-laki, ya, bocah laki-laki. Sedangkan ar-rajulu artinya laki-laki remaja hingga dewasa. Nah, kita sudah masuk pada halaman latihan. Bagi yang ingin mengerjakan terlebih dahulu, silahkan di pause atau di jeda video pembahasannya. Jika telah selesai mengerjakan, bisa diputar kembali untuk dicocokkan dengan pembahasan berikut. Terjemahkanlah latihan-latihan berikut ini, kemudian bacalah semuanya. Ada catatan. Kalimat Arab diterjemahkan ke dalam kalimat Indonesia dan kalimat Indonesia diterjemahkan ke dalam kalimat Arab. Naam. Maksudnya di sini apabila latihan-latihannya berupa kalimat Arab, kemudian ada perintah terjemahkanlah, berarti yang dimaksud adalah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan sebaliknya, apabila latihan-latihannya berupa kalimat-kalimat bahasa Indonesia, maka diterjemahkan dalam kalimat bahasa Arab. Latihan pertama. Hadza kitabun wa dzalika qalamun. Ini buku dan itu pulpen. Hadza maktabun wa dzalika kursiyun. Ini meja dan itu kursi. Ma hadza? Hadza bilatun. Apa ini? Ini lantai. Wa ma dzalika? Dzalika jidarun. Dan apa itu? Itu adalah dinding. Adzalika maktabun? Na'am, dzalika maktabun. Apakah itu meja? Ya, itu meja. Ahadza babun? La, hadza jidarun. Apakah ini pintu? Tidak, ini adalah tembok. Ahadza miftahun wa dzalika quflun? Na'am, hadza miftahun wa dzalika quflun. Latihan yang kedua. Hadza waladun wa dzalika rajulun. Artinya ini anak kecil dan itu laki-laki dewasa. Hadza tabibun wa dzalika maridun. Ini adalah seorang dokter dan itu adalah seorang pasien atau orang yang sakit. Man hadza? Hadza fallahun. Siapa ini? Ini adalah seorang petani. Wa man dzalika? Dzalika tajirun. Dan siapa itu? Itu adalah seorang pedagang. Ahadza rajulun? La, hadza waladun. Apakah ini seorang laki-laki dewasa? Tidak, ini adalah bocah kecil. Adzalika tabibun? La, dzalika maridun. Apakah itu seorang dokter? Tidak, itu adalah pasien. Afallahun hadza am tajirun? Hadza fallahun. Apakah ini seorang petani atau pedagang? Ini adalah seorang petani. Latihan ketiga. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku tersebut baru dan pulpen tersebut lama. Al-masjidu nadhifun wal baitu wasikhun. Masjid tersebut bersih
dan rumah tersebut kotor. Al-kursiyyu khafifun wal maktabu thaqilun. Kursi tersebut ringan dan meja tersebut berat. Al-mudarrisu tawilun wat talibu qasirun. Guru tersebut tinggi dan pelajar tersebut pendek. At-tajiru ghaniyun wal fallahu faqirun. Pedagang tersebut kaya dan petani tersebut miskin. Latihan keempat, kalimatnya berupa kalimat Indonesia, jadi perintahnya menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Laki-laki tersebut besar dan anak tersebut kecil. Ar-rajulu kabirun wal waladu sagirun. Dokter tersebut tinggi dan pasien tersebut pendek. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Petani tersebut kaya dan pedagang tersebut miskin. Al-fallahu ghaniyun wat-tajiru faqirun. Buku tersebut berat dan pulpen tersebut ringan. Al-kitabu thaqilun wal qalamu khafifun. Meja tersebut baru dan kursi tersebut lama. Al-maktabu jadidun wal kursiyyu qadimun. Selanjutnya ada halaman kosakata. Ada catatan. Nah, catatan di sini disebutkan bentuk jamaknya mengikuti pola jamak mudzakkar salim. Fallahun plus una. Dan bentuk mufradnya adalah fallahun, seorang petani, dan bentuk jamaknya ditambahkan kata una sehingga menjadi fallahuna atau artinya para petani. Dalam kosakata pelajaran kedua ini yang bentuknya jamak mudzakkar salim hanya ini saja. Mungkin pada pelajaran-pelajaran yang akan datang kosakata-kosakatanya ada yang bentuk jamaknya seperti ini. Tinggal mengikuti saja. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pembahasan pelajaran kedua ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita semua terhadap ilmu agamanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.